Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin, mahasiswa aktif semester 6 di Universitas Dian Nusantara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 6. Kita akan membahas sebuah soal. Di sini terdapat 5 soal utama. Seperti yang terlihat pada monitor, kita akan berperan sebagai seorang manajer proyek untuk pengembangan sistem informasi manajemen baru di sebuah perusahaan retail besar. Baik, kita akan membahas untuk yang nomor 1 terlebih dahulu, yaitu penjelasan dan penjabaran pengelolaan risiko proyek. Pada kasus pengelolaan risiko proyek pada perusahaan retail, terdapat 3 faktor yang menjadi risiko utama dalam sebuah proyek ini. Jadi di sini saya akan menggunakan contoh proyek pengembangan aplikasi keuangan pribadi pada perusahaan retail ini. Kita akan membahas risiko yang pertama, yaitu pengiriman dari vendor yang terlambat. Hal ini dapat mengganggu jadwal proyek secara keseluruhan, namun tetap ada langkah mitigasinya, yaitu penetapan jadwal kontrak yang ketat dengan vendor, termasuk penerapan denda untuk keterlambatan. Selain itu, melakukan diversifikasi atau mencari lebih banyak vendor. Kita tidak boleh terpaku hanya dengan satu vendor untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Lalu pada risiko kedua, yaitu risiko perubahan kebutuhan pengguna yang kerap terjadi selama proses pengembangan aplikasi. Perubahan kebutuhan pengguna ini dapat memengaruhi waktu dan biaya proyek yang sedang dikerjakan. Tapi ada satu langkah mitigasi untuk mencegah hal ini, yaitu dengan pendekatan agile. Bisa dijadikan sebagai strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengembangan, disertai dengan pengumpulan kebutuhan pengguna yang menyeluruh di tahap awal proyek, sehingga dapat mengurangi kemungkinan perubahan besar ke depannya. Lalu yang ketiga itu adalah risiko kualitas perangkat lunak yang tidak memenuhi dengan standar yang diharapkan oleh user atau pengguna. Untuk mencegah risiko ini, kita dapat melakukan pengujian perangkat lunak atau quality assurance secara berkala selama proses pengembangan. Selain itu, kita juga perlu melakukan penerapan standar coding yang ketat. Jadi dengan strategi mitigasi ini, risiko-risiko utama dalam proyek itu dapat dikelola dengan lebih efektif. Sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Kita beralih ke soal nomor 2, yaitu membuat analisis dan juga penilaian risiko. Di sini saya akan menggunakan metode matriks risiko dan juga metode analisis dampak risiko. Matriks risiko merupakan metode yang memetakan risiko berdasarkan dua faktor utama, yaitu kemungkinan terjadinya risiko atau likelihood dan dampak risiko atau impact terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Kedua faktor ini biasa diberi nilai dengan skala 1 sampai dengan 3, di mana 1 itu rendah dan 3 tinggi, atau menggunakan skala 1 sampai 5 untuk pengukuran yang lebih detail. Jadi ada beberapa langkah yang digunakan untuk metode matriks risiko ini. Seperti yang terlihat pada monitor, ini adalah contoh pengaplikasiannya dalam proyek pengembangan aplikasi keuangan pribadi. Kita akan beralih ke metode kedua, yaitu analisis dampak risiko atau risk impact assessment. Metode ini fokusnya itu pada bagaimana risiko memengaruhi aspek-aspek spesifik proyek seperti jadwal, biaya, kualitas, dan kepuasan stakeholder. Langkah pertama yang harus kita lakukan jika menggunakan metode ini adalah mengidentifikasi risiko utama. Kita harus menentukan aspek apa saja yang terpengaruh akibat dampak risiko ini, dan kita akan memberi nilai terhadap elemen utama proyek. Langkah ketiga, kita akan menentukan skala dampak dan setiap aspek yang dinilai pada sebuah skala 1 sampai dengan 3. Langkah terakhir, kita perlu menyusun matriks dampak risiko tersebut yang telah kita analisis. Matriks ini menunjukkan seberapa besar risiko memengaruhi aspek-aspek proyek. Kita dapat lihat pada monitor seperti ini tabelnya. Sekarang kita akan membahas soal nomor 3, yaitu pentingnya komunikasi, pengelolaan komunikasi dalam proyek. Komunikasi menjadi salah satu sarana untuk bertukar informasi bagi tiap anggota tim proyek. Oleh karena itu, komunikasi harus efektif untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tugas, tujuan, tanggung jawab, tantangan, dan perubahan yang ada pada proyek. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan contoh proyek untuk aplikasi keuangan pribadi. Komunikasi yang efektif memungkinkan tim yang berbeda peran atau role seperti developer, UI UX designer,
QA atau Quality Assurance, dan stakeholder eksternal dapat bekerja sama secara selaras dan sepaham. Lalu pada bagian B, ada 3 teknik yang dapat kita gunakan untuk memastikan bahwa informasi itu relevan dan tersampaikan dengan baik. Yang pertama, menggunakan teknik informatif. Teknik ini tujuannya tuh untuk memberikan informasi secara jelas dan terperinci kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, baik itu internal maupun eksternal. Teknik komunikasi informatif ini sering digunakan untuk menyampaikan pembaruan, laporan, atau data penting lainnya kepada tim proyek atau pihak stakeholder. Lalu ada teknik komunikasi persuasif, di mana teknik ini tujuannya untuk mengajak, memengaruhi, atau meyakinkan pihak lain agar dapat mendukung suatu keputusan, ide, atau rencana yang kita sampaikan. Komunikasi persuasif ini sering digunakan untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan atau untuk mendapatkan dukungan stakeholder. Lalu yang ketiga, itu ada teknik komunikasi instruktif yang dimana tujuannya untuk memberikan arahan atau instruksi yang jelas kepada tim proyek tentang tugas dan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Komunikasi instruktif ini sangat penting untuk memastikan setiap anggota tim memahami apa yang dilakukan, kapan tugas tersebut harus diselesaikan. Baik, kita akan membahas nomor 4, yaitu pemantauan proyek. Pada bagian A, mengapa kita perlu memantau proyek secara berkala? Tujuan utamanya yang jelas adalah mengidentifikasi deviasi awal, memperbaiki masalah, dan memastikan kualitas. Pemantauan proyek merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen proyek karena berguna untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Pemantauan proyek yang efektif memungkinkan manajer proyek untuk segera mengidentifikasi masalah atau deviasi dari rencana awal sehingga langkah koreksi dapat dilakukan lebih awal sebelum masalah menjadi lebih buruk. Pada soal B, kita akan melihat ada 2 metode yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan proyek ini. Yang pertama itu adalah metode Gantt chart dan metode KPI atau Key Performance Indicator. Kita akan mulai dari metode Gantt chart. Metode Gantt chart adalah alat visual yang digunakan untuk menampilkan jadwal proyek, termasuk tugas-tugas yang diselesaikan, durasi masing-masing proyek, dan hubungan antar tugas. Alat ini memudahkan manajer proyek untuk memantau progres proyek secara keseluruhan dan memastikan bahwa semua tugas berjalan sesuai rencana. Lalu yang kedua adalah Key Performance Indicator atau KPI. Ini merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur parameter penting dalam proyek seperti persentase penyelesaian tugas, deviasi waktu, dan anggaran yang digunakan. Dengan memantau KPI ini secara berkala, maka manajer proyek dapat menilai apakah proyek berjalan sesuai dengan target dan mengidentifikasi potensi masalah lebih awal. Baik, kita beralih ke soal yang terakhir nomor 5, di mana terbagi menjadi 2 soal juga, yaitu pada bagian A menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelaporan perkembangan proyek, dan pada bagian B kita akan melihat bagaimana contoh format pelaporan perkembangan proyek. Pelaporan perkembangan proyek termasuk hal yang penting dalam manajemen proyek dengan memberikan update terbaru terkait status proyek kepada semua pihak stakeholder. Laporan ini juga dapat membantu untuk menjaga transparansi proyek, membangun kepercayaan, dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi proyek agar tidak terjadi mispersepsi. Dengan adanya pelaporan proyek yang konsisten, manajer proyek dapat mengidentifikasi deviasi lebih awal dan akan memberi keputusan yang tepat untuk menjaga agar proyek dapat berada di jalur yang telah direncanakan. Oke, untuk bagian B kita dapat melihat inilah contoh format pelaporan perkembangan proyek yang dimana mencakup informasi tentang status kegiatan, anggaran, risiko yang teridentifikasi, dan rencana aksi untuk mengatasi masalah yang ada. Kita lihat di monitor. Di sini kita dapat melihat tabel status kegiatan. Lalu ini adalah tabel anggaran. Lalu ada tabel risiko yang teridentifikasi. Dan ini adalah rencana aksi untuk mengatasi masalah yang ada. Baik, kita telah menyelesaikan semua soal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan dan dapat ditambahkan pada kolom komentar. Terima kasih.